Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Intan Faradina dari kelas 20C1 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi aljabar boolean dalam sistem digital. Pertama ada pengertian aljabar. Aljabar atau algebra adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini, dalam aljabar digunakan simbol biasanya berupa huruf untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu untuk memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Yang kedua ada pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan AND, OR, dan NOT atau yang biasa disebut dengan komplement. Fungsi boolean terdiri dari variabel-variabel biner yang menunjukkan fungsi suatu tanda sama dengan dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel-variabel biner, konstanta-konstanta 0 dan 1, simbol-simbol operasi logik, dan tanda kurung. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat aljabar boolean memiliki beberapa perbedaan dan sifat dari sifat aljabar biasa. Seperti yang pertama, pada hukum distributif kedua dinyatakan bahwa A ditambah B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Hal tersebut tidak berlaku pada aljabar biasa, karena pada aljabar biasa B dan C tetap harus dikalikan terlebih dahulu. Yang kedua, aljabar boolean tidak memiliki kebalikan dari penjumlahan dan perkalian. Oleh karena itu, aljabar boolean tidak memiliki operasi pengurangan dan pembagian layaknya aljabar biasa. Aljabar biasa tidak memiliki operator komplement. Dan yang terakhir, aljabar biasa memperlakukan himpunan bilangan real sebagai elemen yang tak terhingga banyaknya. Sedangkan aljabar boolean memperlakukan himpunan elemen yang masih belum didefinisikan. Akan tetapi, pada aljabar boolean dua nilai, himpunan B didefinisikan sebagai himpunan yang memiliki dua nilai, yaitu 1 dan 0. Dan karena definisi himpunan B untuk aljabar boolean masih belum jelas, untuk menyatakan aljabar boolean harus terlebih dahulu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan elemen himpunan B. Yang kedua, penentuan aturan operasi untuk operator biner dan operator uner. Yang ketiga, himpunan B dan masing-masing operator harus memenuhi postulat Huntington. Apa itu postulat Huntington? Postulat Huntington yaitu formula dari 6 aksioma yang dikemukakan oleh Edward Vermeil Huntington. Postulat Huntington misalnya terdapat dua buah operator biner plus dan sebuah operator uner, dan B adalah himpunan yang didefinisikan dengan operator-operator tersebut dengan 1 dan 0 sebagai dua elemen berbeda. Maka untuk setiap A, B, dan C merupakan elemen dari B berlaku aksioma sebagai berikut. Yang pertama ada closure. Closure yang pertama yaitu A ditambah B elemen dari B. Yang closure yang kedua A dikali B elemen B. Ada yang kedua ada identitas. Identitas yang pertama A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Yang ketiga ada komutatif. Komutatif yang pertama yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua A dikali B sama dengan B dikali A. Yang keempat ada distributif. Yang distributif yang pertama yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C.
Distributif yang kedua ada A ditambah B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Komplement yang ada yang kelima ada komplement, dan komplement yang pertama ada A ditambah fungsi A sama dengan 1. Yang kedua ada A dikali fungsi A sama dengan 0. Terdapat paling sedikit 2 elemen A, B. Elemen B dengan A tidak sama dengan B. Di sini ada aljabar boolean 2 nilai. Aljabar boolean 2 nilai didefinisikan sebagai himpunan B yang memiliki 2 elemen yaitu 1 dan 0. 1 dan 0. Operator biner plus dan dikali dan operator uner fungsi. Aturan operasi untuk operator-operator tersebut adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel operasi perkalian dan yang bawah ini operasi penjumlahan. Bisa dilihat. Di aljabar boolean juga ada hukum-hukumnya. Berikut ini adalah hukum-hukum yang berlaku pada aljabar boolean. Yang pertama ada identitas. Identitas yang pertama yaitu A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua A dikali 1 sama dengan A. Komplement A ditambah fungsi A sama dengan 1. A sama dengan 0. Ada involusi, ada distributif, ada komutatif, dan idempoten. Dan fungsi-fungsi hukum-hukumnya seperti berikut. Dan ini ada dominansi, ada penyerapan, ada asosiatif, dan ada De Morgan. Dan boolean juga ada fungsi. Fungsi boolean adalah fungsi yang dibentuk oleh beberapa variabel boolean. Fungsi dengan n variabel dapat dinyatakan dengan f dalam kurung x1, x2, dan seterusnya. Sejumlah n. Contoh untuk fungsi dengan 3 variabel x, y, dan z adalah f dalam kurung x, y, z, tutup kurung sama dengan x ditambah y, z. Dengan x, y, dan z bernilai 1 atau 0. Fungsi boolean memiliki beberapa operasi yaitu penjumlahan sebagai berikut tampilannya. F ditambah G dikali X1 plus X2 dan seterusnya sama dengan F dalam kurung X1 plus X2 dan seterusnya ditambah dalam kurung lagi G di dalam kurung lagi X1 plus X2 dan seterusnya. Dan perkalian seperti ini. Dan yang ketiga ada komplement. Dapat menggunakan hukum De Morgan yang tadi. Sistem digital. Sistem digital di sini adalah sistem elektronika yang dalam prosesnya mengolah nilai-nilai diskrit. Sistem digital yang sering menggunakan elemen-elemen logika. Sistem digital menjadi terobosan dalam menangani input yang berupa kontinu. Sistem digital yang merubah nilai yang tidak teratur dalam bentuk diskrit atau digit-digit angka. Sistem digital dimodelkan dengan gerbang logika. Terdapat 3 gerbang logika dasar pada sistem digital, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Operasi-operasi logika dan gerbang logika. Yang pertama, pengertian gerbang. Pengertian pertama yaitu rangkaian satu atau lebih sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran. Yang kedua, rangkaian digital atau 2 keadaan karena sinyal masukan atau keluaran hanya berupa tegangan tinggi atau low atau 1 atau 0. Yang ketiga, setiap keluarannya tergantung sepenuhnya pada sinyal yang diberikan pada masukan-masukannya.
Yang pertama ada operasi logika dot inverse. Operasi merubah logika 1 ke 0 dan sebaliknya. Seperti ini. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator komplement. Misalkan terdapat input A, gerbang dan menghasilkan komplement A jika A memasuki gerbang tersebut. Seperti ini tampilannya. Yang kedua ada operasi logika N. Operasi antara dua variabel A, B. Operasi ini akan menghasilkan logika 1 jika kedua variabel tersebut berlogika 1. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator perkalian. Misalkan terdapat input A dan B, gerbang akan menghasilkan output A dikali B jika A bernilai 1 atau benar. Dan ini untuk tabel operasi N. Selanjutnya ada QR atau QR. Operasi antara dua variabel AB. Operasi ini akan menghasilkan logika 0 jika kedua variabel tersebut berlogika 0. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator penjumlahan. Misalkan terdapat input A dan B, gerbang akan menghasilkan output A ditambah B. Jika setidaknya salah satu dari A atau B bernilai 1 atau benar. Dan berikut tabel operasi QR. Selanjutnya ada operasi logika NOR. Operasi ini merupakan operasi OR dan NOT. Keluarannya merupakan keluaran operasi OR yang diinverter. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator gabungan komplement dan penjumlahan. Misalkan terdapat input A dan B, gerbang akan menghasilkan A ditambah B komplement jika A dan B bernilai 0 atau salah. Saya ulangi. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan operator gabungan, komplement, dan penjumlahan. Misalkan terdapat input A dan B, gerbang akan menghasilkan A ditambah B komplement jika A dan B bernilai 0 atau salah. Selanjutnya ada operasi logika NAND. Operasi logika ini merupakan gabungan operasi AND dan NOT. Keluarannya merupakan keluaran gerbang AND yang diinverter. Gerbang ini mengoperasikan input biner dengan gabungan komplement dan perkalian. Misalkan terdapat input A dan B, gerbang ini akan menghasilkan A dikali komplement A dikali B. Jika setidaknya salah satu A atau B bernilai 0 atau salah. Begitu. Selanjutnya ada operasi logika XOR. Akan
Operasi logika XOR akan menghasilkan keluaran 1 jika jumlah masukan yang bernilai 1 berjumlah ganjil. Gerbang ini menghasilkan nilai 1 atau benar jika A dan B memiliki nilai yang berbeda satu sama yang lain. Dan berikut tabel operasi XOR. Ya. Selanjutnya ada operasi logika XNOR. Operasi ini akan menghasilkan keluaran 1 jika jumlah masukan yang bernilai 1 berjumlah genap atau tidak ada sama sekali. Gerbang ini menghasilkan nilai 1 atau benar jika A dan B memiliki nilai yang sama. Misalnya sama-sama 1 atau sama-sama 0. Seperti berikut. Berikut tabel operasi XNOR. Aplikasi aljabar boolean pada sistem digital. Salah satu aplikasi aljabar boolean pada sistem digital adalah penggunaan peta Carnot untuk menentukan fungsi segmen pada siphon segmen. Siphon segmen itu apa? Siphon segmen adalah alat elektronik yang dipakai untuk menambahkan angka melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Masing-masing segmen akan menyala sesuai dengan masukan biner yang diterima oleh gerbang logika pada sistem digital siphon segmen tersebut. Dan berikut gambaran rangkaian gerbang logika untuk fungsi-fungsi segmen dari siphon segmen. Berikut gambarannya. Dan selanjutnya di sini saya juga mempresentasikan tentang aplikasi operasi himpunan dan matematika morfologi pada pengolahan citra digital. Yang pertama ada pengertian citra digital. Citra digital secara umum didefinisikan sebagai pemrosesan citra 2 dimensi dengan komputer. Dalam definisi yang lebih luas, pengolahan citra digital juga mencakup semua data 2 dimensi. Citra digital adalah barisan bilangan nyata maupun kompleks yang diwakili oleh bit-bit tertentu. Unit kecil data digital adalah bit, yaitu angka biner 0 dan 1. Operasi himpunan pada citra biner. Dalam matematika morfologi, citra biner didefinisikan sebagai himpunan vektor atau koordinat dalam ruang Euclid E pangkat N. Komposisi dari hitam dan putih dalam N dimensi, E pangkat N menunjukkan himpunan semua titik P sama dengan X1, X2, dan seterusnya. Di ruang Euclid berdimensi N, setiap himpunan A sesuai dengan citra biner, yaitu dimensi N dalam warna hitam dan putih, di mana titik P adalah hitam pada gambar dan hanya jika P elemen dari A, sebaliknya P adalah putih. Sebuah citra biner dalam E pangkat 2 adalah siluet. Satu himpunan mewakili daerah foreground atau piksel hitam. Semua citra biner dalam E pangkat 3 adalah solid. Satu himpunan mewakili permukaan dan interior benda. Citra biner berkolerasi dengan piksel hitam dan putih untuk sistem koordinat Cartesius untuk citra biner. Misalkan A menunjukkan suatu himpunan atau citra biner di E pangkat 2. Jika himpunan tidak mengandung unsur-unsur, itu disebut himpunan kosong atau himpunan nol yang dinotasikan sebagai berikut. Seperti ini. Misalkan A elemen dari A menunjukkan elemen alfa sama dengan A1, A2 di A. Berikut gambar komplement atau terbalik dari citra A. Dan ini juga ada gambar refleksi citra A terhadap titik asal identik dengan rotasi citra A terhadap titik asal sebesar 180 derajat. Seperti ini. Dan ini ada gambar gabungan union citra A dan B.
Dan ini juga ada gambar irisan interaction citra A dan B. Ini ada gambar selisih citra A oleh B. Dan selanjutnya ada translasi, dilasi, dan erosi biner. Definisi yang pertama, misal A gabungan dari E pangkat N dan B elemen dari E pangkat N, translasi A oleh B ditulis A tutup dalam kurung A, B adalah A dalam kurung B, sama dengan C elemen dari E pangkat N, himpunan dari C sama dengan A ditambah B, A elemen dari A. Contohnya sebagai berikut. Himpunan A terdiri dari 0,2, 1, 1, 12, 20, 22, 31, tutup kurung. B elemen B sama dengan 0,1, himpunan A dari B sama dengan 0,3, 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, dan 3,2. Dan tutup kurung. Dan berikut ada gambaran misal A, B. B gabungan dari E pangkat N dilasi biner dari A oleh B ditulis sebagai berikut. Dan seterusnya ada opening dan closing. Opening pada suatu citra A menggunakan elemen pembentuk B ditulis A didefinisikan sebagai berikut. Dengan operasi himpunan, opening dapat dipandang sebagai gabungan semua translasi dari B yang termuat di A. Dan berikut ada contoh dari opening dan closing. Untuk memperoleh opening AB, maka elemen B digerakkan di dalam citra A, kemudian ditandai di bagian opening sebagai gabungan semua translasi dari B yang termuat di A. Berikut contohnya sebagai berikut. Dan selanjutnya ada deteksi bidang. Salah satu aplikasi operasi erosi adalah untuk deteksi bidang batas suatu objek dalam citra. Jika A suatu citra dan B adalah suatu strukturing elemen yang kecil yang terdiri atas titik yang diletakkan secara sistematis terhadap origin, maka dapat didefinisikan bidang batas A dengan beberapa metode. Metodenya sebagai berikut. Berikut ini ada contohnya dari deteksi bidang tadi ya. Di sini dan ini ada penjelasannya. Di sini ada filtering, misalkan terhadap citra biner A yang terkena draw impuls pixel yang seharusnya hitam menjadi putih dan sebaliknya. Maka A himpunan yang tidak memiliki elemen B atau himpunan kosong akan menghilangkan pixel hitam tunggal namun akan memperbesar lubang-lubang yang ada. Untuk menghilangkan lubang dapat dilakukan dilasi 2 kali secara berurutan. Seperti berikut. Dilasi yang pertama akan menghasilkan lubang-lubang ke ukuran semula dan operasi dilasi yang kedua akan menghilangkan lubang-lubang tersebut. Namun hal ini juga akan memperbesar objek pada citra. Untuk membalikan objek ke ukuran semula maka dapat dilakukan erosi. Sebagai operasi secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut. Seperti ini. Operasi tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut. Dan operasi tersebut disebut dengan morphological filtering. Dan di sini ada simulasi dengan MATLAB. Berikut ada contoh listing program untuk erosi, dilasi, dan opening closing, external boundary, internal boundary, dan morfologi gradient dengan citra A, yaitu matematika morfologi. Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Berikut ada output citra matematika morfologi. Yang pertama di sini ada dari output di atas dapat terlihat bahwa hasil erosi merupakan teks yang sama namun lebih tipis.
Yang kedua ada dilasi. Hasil dilasi lebih mempertebal teks. Terus yang ketiga ada opening. Opening morfologi. Terlihat menghilangkan objek kecil dapat dilihat dari huruf E, R, dan G. Dan secara umum menghaluskan batas dari teks tanpa mengubah area objek secara signifikan. Dan di sini ada closing. Hasil dari closing yaitu mengisi lubang kecil pada objek dan juga menghasilkan batas teks. Dan selanjutnya ada internal boundary. Internal boundary menghasilkan efek di mana citra yang diambil hanyalah batas teks bagian luar dan lebih tipis. Dan seperti ini. Seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya ada external boundary. External boundary mengambil batas teks bagian dalam dan lebih tegas dari internal tegas. Yang terakhir ada morfologi gradien. Morfologi gradien mengambil batas bagian dalam dan luar teks. Sekian presentasi dari saya tentang aplikasi operasi himpunan dan matematika morfologi pada pengolahan digital. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dari perkataan saya atau kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.